Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lia Uzliawati selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Adnan Hamidi dengan NIM 55522000158, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 dari buku Scott, yaitu tentang kompensasi eksekutif. Menurut Scott, tahun 2000, rencana kompensasi eksekutif adalah kontrak agen antara perusahaan dan manajer perusahaan yang mencoba untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dan manajer, dengan mendasarkan kompensasi manajer pada satu atau lebih tindakan dari upaya manajer dalam mengoperasikan perusahaan. Banyak rencana kompensasi didasarkan pada dua ukuran usaha manajer, yaitu laba atau pendapatan bersih dan harga saham. Artinya, jumlah bonus, saham, opsi, dan komponen lainnya dari gaji eksekutif yang diberikan pada tahun tertentu tergantung pada kedua laba, bersih, dan kinerja harga saham tersebut. Apakah kontrak insentif diperlukan? Menurut Fama, tahun 1980, mengatakan bahwa kontrak insentif dari jenis yang dipelajari pada kontrak keagenan antara pemilik perusahaan dan manajer tidak diperlukan karena pasar tenaga kerja manajerial mengendalikan moral hazard. Fama juga berpendapat bahwa untuk manajer tingkat bawah, setiap kelalaian akan terdeteksi dan dilaporkan oleh manajer di bawah mereka yang ingin maju. Artinya, proses internal pemantauan beroperasi untuk mendisiplinkan manajer yang mungkin kurang tunduk pada disiplin pasar tenaga kerja manajerial itu sendiri. Sehubungan dengan kemampuan reputasi manajer untuk mengendalikan moral hazard, Fama berargumen tidak mempertimbangkan bahwa manajer mungkin dapat menyamarkan efek pengabaian, setidaknya dalam jangka pendek dengan mengatur pelepasan informasi. Rencana kompensasi manajerial. Yang pertama, yaitu gaji dibayar tunai. Yang kedua, penghargaan bonus rencana insentif jangka pendek yang dibayarkan secara tunai atau jika eksekutif memilih dalam unit saham tangguhan, di mana unit saham tangguhan juga disebut saham terbatas, dikonversi menjadi saham biasa. Republik Bank Kanada setelah 3 tahun. Yang ketiga yaitu rencana insentif jangka menengah. Penghargaan dibayarkan dalam unit saham yang ditangguhkan. Dan yang keempat, rencana insentif jangka panjang. Penghargaan dibayarkan dalam opsi saham karyawan. Selanjutnya yaitu teori kompensasi eksekutif. Yang pertama yaitu proporsi relatif laba bersih dan harga saham dalam mengevaluasi kinerja manajer. Secara khusus, analisis Holmstrom memprediksi bahwa efisiensi kontrak kompensasi mungkin meningkat jika didasarkan pada dua atau lebih ukuran kinerja. Ada sejumlah cara akuntan dapat meningkatkan sensitivitas laba bersih. Satu kemungkinan adalah untuk mengurangi jeda pengakuan dengan beralih ke akuntansi nilai saat ini. Pengurangan jeda pengenalan meningkatkan sensitivitas karena lebih banyak hasil masa depan dari upaya manajer muncul dalam laba bersih saat ini. Laba persisten adalah ukuran yang lebih sensitif dari upaya manajer saat ini daripada laba sementara atau laba yang tidak relevan dengan harga yang mungkin timbul secara independen dari upaya. Yang kedua yaitu upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang. Secara khusus, kami mengejar asumsi di bagian sebelumnya bahwa upaya terdiri dari jangka pendek dan upaya jangka panjang. Namun, sekarang kami memandang kedua komponen upaya ini sebagai keputusan manajer yang terpisah. Upaya jangka pendek adalah usaha yang ditujukan untuk kegiatan seperti pengendalian biaya, pemeliharaan, moral karyawan, periklanan, dan kegiatan sehari-hari lainnya yang menghasilkan laba bersih, terutama pada periode berjalan. Upaya jangka panjang adalah upaya yang dikhususkan untuk aktivitas seperti perencanaan jangka panjang, R&D, dan akuisisi. Sementara upaya jangka panjang dapat menghasilkan beberapa laba bersih pada periode saat ini. Sebagian besar hasil dari aktivitas ini berlanjut ke periode mendatang.
Yang ketiga yaitu peran risiko dalam kompensasi eksekutif. Penting untuk menyadari bahwa risiko kompensasi mempengaruhi bagaimana manajer menjalankan perusahaan. Jika risikonya terlalu kecil, effort manajer akan rendah. Namun jika terlalu besar risikonya, manajer akan kurang investasi pada proyek yang berisiko meskipun akan menguntungkan bagi pemegang saham yang beragam. Baiman dan Dembski pada tahun 1980 dan Holmstrom pada tahun 1982 mengembangkan teori relative performance evaluation. Kinerja dinyatakan baik jika kerugian kurang dari kerugian yang diderita oleh rata-rata perusahaan dalam grup sejenis. Dan sebaliknya, teori ini didukung oleh peneliti Albuquerque pada tahun 2009 yang menemukan hubungan signifikan negatif kompensasi CEO dan rata-rata kinerja harga saham pada grup perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran perusahaan yang sama. Dewan Komite Kompensasi mempunyai tanggung jawab besar dalam menentukan jumlah kompensasi baik dalam bentuk tunai ataupun saham dan mempunyai fleksibilitas untuk memperhitungkan kejadian khusus misalnya kerugian yang disebabkan item dengan persistensi lemah. Selanjutnya itu penelitian kompensasi empiris. Hasil empiris menunjukkan bahwa komite kompensasi seperti investor rata-rata cukup canggih dalam penggunaan informasi akuntansi dan harga saham. Sama seperti pengungkapan penuh informasi akuntansi, keuangan yang relevan dengan nilai-nilai akan meningkat penggunaan informasi ini oleh investor. Pengungkapan penuh atas informasi penata layangan yang informatif upaya akan meningkatkan penggunaannya oleh komite kompensasi. Dengan demikian mempertahankan dan meningkatkan peran laba bersih dalam memotivasi kinerja manajer yang bertanggung jawab. Kekuatan kompensasi eksekutif. Teori kekuatan dikemukakan oleh Babcock, Frye, Fried, dan Walker pada tahun 2002. Mereka berpendapat bahwa manajer memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi kompensasi mereka sendiri dan bahwa mereka menggunakan kekuatan ini untuk menghasilkan gaji yang berlebihan dengan mengorbankan nilai pemegang saham. Jika demikian, manajer menerima lebih dari utilitas reservasi. Bertentangan dengan asumsi di bab 9 bahwa kekuatan pasar mencegah hal ini. Akibatnya, teori kekuatan mempertanyakan operasi yang efisien dari pasar tenaga kerja manajerial seperti pertanyaan keuangan, perilaku teori pasar, sekuritas yang efisien. 24 sumber kekuasaan manajer menurut BFW adalah kemampuan CEO untuk mempengaruhi dewan direksi termasuk komite kompensasi meskipun mayoritas 20 dewan secara nominal independen, CEO dapat mempengaruhi penunjukan mereka. Kesimpulan tentang kompensasi eksekutif, bahwa pelaporan keuangan memiliki peran penting dalam memotivasi kinerja eksekutif dan mengendalikan kekuasaan manajer. Peran ini mencakup pengungkapan penuh sehingga komite kompensasi dan investor dapat menghubungkan pembayaran dengan kinerja dengan lebih baik. Ini juga termasuk mengeluarkan penghargaan opsi saham untuk membantu mengendalikan penyalahgunaan mereka dan mendorong kendaraan kompensasi yang lebih efisien. Akibatnya, kinerja manajer yang bertanggung jawab, termotivasi, dan sejauh mana reputasi manajer berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau bias berkurang. Ini meningkatkan operasi pasar tenaga kerja manajerial. Tujuan yang sama pentingnya bagi masyarakat seperti mempromosikan keputusan investor yang baik dan meningkatkan operasi pasar sekuritas. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.